ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Waleter dimanapun berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, selalu mendapatkan kelancaran dalam segala aktivitas dan rezeki kita semua, serta mudah-mudahan puasa kita selalu diberikan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai penyebab burung walet yang hanya berputar-putar di depan LMB dan tidak mau masuk pada sebuah RBW. Apa penyebabnya? Inilah yang harus kita pahami, inilah yang harus kita kaji, dan bagaimana caranya agar kita dapat mensiasati burung walet yang tidak mau masuk pada LMB, sehingga nantinya dengan cara kita burung walet tersebut ini bisa masuk pada LMB dan bisa menginap di RBW kita. Dalam pengalaman pribadi saya untuk mensiasati burung walet yang hanya berputar-putar di depan LMB dan tidak mau masuk pada sebuah RBW, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan burung walet tersebut tidak mau masuk. Salah satu faktornya diantaranya adalah yaitu LMB yang terlalu sempit ini akan menyulitkan terhadap burung walet untuk bisa masuk pada LMB tersebut. Terlebih yaitu pada anakan walet yang masih belajar terbang, ini akan sangat menyulitkan pada anakan tersebut untuk bisa masuk pada RBW dan menginap. Nah, lalu bagaimana caranya untuk bisa mengantisipasi tersebut? Yaitu caranya kita dapat melebarkan atau setidaknya kita dapat merubah LMB yang sempit tersebut dengan cara yaitu memperlebar LMB, dan itu bisa disesuaikan dengan ukuran RBW yang kita miliki. Selanjutnya, penyebab burung walet yang tidak mau masuk ini dikarenakan adanya void yang terlalu sempit. Jadi void yang terlalu sempit ini tidak bisa memberi suatu keleluasaan pada burung walet ketika berputar-putar di dalam void. Sehingga ketika void ini sempit, maka walet merasa sangat kesulitan juga ketika mau berputar-putar dan mau masuk pada lar. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi intinya kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi RBW. Jadi ketika RBW tersebut ini besar, maka tentu void yang harus dibuat ini juga harus besar, agar burung walet ini tidak menjadi kesusahan ketika sudah mengakses LMB dan berputar-putar di dalam void, sehingga nantinya ketika burung walet sudah tidak kesusahan, maka nantinya burung walet akan lebih mudah untuk mengakses pada lubang masuk antar ruangan tersebut. Nah, itulah cara yang saya lakukan. Dan selain itu, kita juga harus memberi suara tarik. Selain suara panggil, kita juga harus memberi suara tarik di dalam void. Atau paling tidak kita memberikan sedikit lebih banyak pada suara tarik yang berada di lubang masuk antar ruangan. Nah, di posisi lar ini biasanya juga sangat menentukan. Apabila burung walet sudah berhasil masuk pada void, maka nantinya fungsi daripada suara tarik yang berada di lar ini akan lebih memancing terhadap burung walet untuk bisa mengakses pada lar tersebut dan hingga nantinya bisa menginap di dalam ruangan inap ya. Nah, itu cara yang saya lakukan. Namun pada kondisi RBW yang sudah lama, ketika kita melihat dan menjumpai banyak burung walet yang hanya berputar-putar di depan LMB, maka menurut saya itu adalah hal yang sangat wajar dan itu adalah hal yang sangat lumrah yang biasa kita jumpai di setiap RBW. Terlebih ketika misalnya pada sore hari. Nah, pada sore hari ketika sudah waktunya walet pulang, ini biasanya burung walet memang terlebih dahulu bermain-main di depan LMB.
Sehingga pada RBW yang lama, maka tentu kita tidak boleh mengacu pada RBW yang lama ini ya. Jangan kita mengacu kenapa banyak burung walet yang hanya berputar-putar di depan LMB. Jadi kalau pada RBW yang lama ini sudah biasa, karena burung walet hanya sekedar bermain-main. Dan perhatikan ketika nanti sudah mulai petang, burung walet itu yang berputar-putar di depan LMB ini nantinya pasti akan masuk. Berbeda ketika pada RBW yang baru on. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika dalam RBW yang baru on dan sampai beberapa hari burung walet yang menginap ternyata masih sedikit di dalam ruang inap, maka tentu inilah yang perlu kita curigai. Inilah yang perlu kita kontrol. Misalnya burung walet yang berputar-putar di depan LMB ini sangat banyak. Tapi kenapa kok burung walet yang menginap di dalam RBW kita masih sedikit? Nah, inilah yang perlu kita kaji. Apabila itu terjadi pada RBW yang baru on dan sampai berhari-hari, maka tentu ini ada hal yang perlu kita perbaiki. Apakah itu mungkin suara tarik yang kurang memancing, yang kurang terdengar oleh burung walet, atau karena suara panggil yang terlalu nyaring sehingga burung walet tidak terlalu menyukai, atau mungkin di satu sisi ada gangguan yang berada di dalam RBW kita, seperti misalnya ada hama atau predator-predator yang lain yang berada di dalam RBW kita, sehingga burung walet yang mau masuk pada RBW kita ini merasa ketakutan karena adanya hama tersebut. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Oleh sebab itu, kita sebagai pemilik harus paham betul agar kemudian pada RBW yang baru on ini, ketika berhari-hari burung walet hanya berputar-putar di depan LMB, maka tentu kita sebagai pemilik harus mengecek atau mengontrol apa penyebab burung walet tersebut yang tidak mau masuk pada LMB. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Dan tentu yang perlu kita ketahui juga bahwa pengalaman dan sharing informasi yang saya berikan pada hari ini, tentunya saya hanya sekedar memberikan informasi dan berbagi pengalaman. Dan apabila menurut teman-teman cara yang saya informasikan ini kurang bagus, maka tentu teman-teman tidak usah meniru cara-cara yang telah saya lakukan atau cara yang saya berikan pada hari ini. Jadi intinya teman-teman tidak usah meniru apabila teman-teman mungkin memiliki cara yang lebih efektif, yang lebih bagus dari cara saya. Nah, bagi saya itu tidak masalah, karena di sini saya hanya sekedar berbagi pengalaman, sekedar berbagi informasi agar kita sebagai petani walet dapat lebih banyak tentang ilmu pengetahuan mengenai berbudidaya walet. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan pada hari ini bisa memberi informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa mohon dukungan pada teman-teman semuanya agar kiranya dapat berkenan, yaitu dengan mensubscribe serta bisa sharing-sharing di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.